Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yemimah Anton dengan NPM 2340602107. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi batasan cerpen. Dan materi-materi akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Cerita pendek telah menjadi bagian integral dari dunia sastra selama berabad-abad. Meskipun durasinya yang singkat, cerpen memiliki daya tarik tersendiri dalam kemampuannya untuk menyampaikan pesan yang kuat dan memikat pembaca dalam waktu yang relatif singkat. Namun untuk dapat memahami cara mendalam esensi dari cerpen, penting bagi kita untuk memahami batas-batasan yang mengarahkannya, baik dalam hal struktur, tema, maupun eksekusi naratifnya. Pertama-tama, Batasan terpenting dari cerpen adalah panjangnya teksnya yang terbatas. Dalam sebuah cerpen, penulisan harus mampu mengembangkan karakter, plot, dan tema dalam jumlah kata yang terbatas. Seringkali hanya beberapa halaman atau beberapa ribu kata saja. Keterbatasan ini menuntut kejelasan, ketepatan, dan kreativitas dalam menyampaikan cerita. Selanjutnya adalah ciri-ciri khas yang membedakan cerpen dari jenis karya sastra. Yang memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri yang jelas pada sebuah cerpen adalah cerita pendek, padat, dan selesai. Dengan kata lain, cerpen itu bersifat pendek, terpusat, dan lengkap pada dirinya sendiri, serta dibatasi dengan efek tunggal dalam kesatuan motif, warna, gerak, dan inremensi yang sangat diutamakan. Fakta cerita disebut juga sebagai struktur faktual atau tingkat faktual. Fakta cerita ini dalam arti yang luas mencakup alur, penokohan, dan latar. Yang pertama itu adalah alur. Secara sederhana, alur dapat didefinisikan sebagai sebuah serangkaian cerita dalam cerpen yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Jadi, rangkaian cerita ini merupakan susunan yang membentuk kesatuan yang utuh. Keutuhan itu juga menyangkut masalah logis atau tidaknya suatu peristiwa. Namun perlu kita ketahui, peristiwa-peristiwa yang ada tetapi yang tidak disusun berdasarkan hukum sebab akibat tidak dapat disebut alur melainkan cerita atau story. Yang kedua yaitu bentuk alur. Pada garis besarnya, bentuk alur dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu alur lurus dengan alur dan sorot balik. Alur lurus berarti suatu peristiwa yang disusun dengan model pembubaran kisah, awal, tengah, akhir yang diwujudkan dengan eksposisi, komplikasi, klimaks, pelarian, dan penyelesaian. Suatu cerpen disebut berlalur sorot balik bila cerpen itu tidak disusun dalam sistem berurutan, melainkan dengan menggunakan sistem yang lain. Bila cerpen menggunakan pola alur, maka dapat digambarkan dengan diagram A, B, C, D, E, sampai Z, sedangkan pola alur sorot balik menggunakan pola rangkaian tengah, awal, akhir atau akhir awal tengah dan sebagainya. Dengan demikian, alur sorot balik dapat bervariasi dengan tipe B, A, B, C, D, E sampai akhir cerita. Adapun penggunaan alur tertentu itu dapat dasarnya disesuaikan dengan motivasi tertentu pula. Selanjutnya, unsur alur. Alur dalam suatu cerpen sebenarnya mengandung beberapa unsur yang mencakup konflik, penundaan, pembayangan. Konflik itu sendiri berkedudukan sangat penting dalam sebuah cerita. Sebuah cerpen yang tidak ada konfliknya akan sulit sekali dibayangkan perkembangan peristiwanya. Dengan kata lain, konflik menduduki posisi sentral dalam cerita. Konflik yang dialami pelaku mungkin disebabkan oleh rangsangan yang datang dari batin itu sendiri. Konflik ini sering disebut sebagai internal konflik atau mungkin dapat bersumber dari perkembangan dari luar dirinya atau disebut external konflik. Perkembangan konflik inilah yang akan memacu peristiwa menuju ke klimaks cerita. Oleh karena itu, klimaks juga merupakan suatu unsur alur yang mencakup penting unsur-unsur lain, yaitu penundaan atau suspense. Unsur tersebut adalah yang menyebabkan pembaca selalu bertanya-tanya, bahkan seringkali merasa khawatir terhadap peristiwa yang akan terjadi. Hal itu dapat disebabkan oleh rangkaian cerita secara tiba-tiba diputuskan. Dengan demikian, pembaca akan tersentak, kemudian bertanya mengapa demikian. Akibatnya, minat pembaca akan terpancing untuk mengikuti cerita selanjutnya. Sebagaimana telah dikatakan bahwa alur adalah rangkaian cerita dari suatu cerpen yang menunjukkan hubungan kualitas
maka sebenarnya terdapat suatu alat yang fungsinya menghubungkan rangkaian peristiwa itu. Alat itu tidak lain adalah pembayangan atau disebut forwarding. Menurut Salazar 1967-121, istilah yang dipakainya titik kisah pembayangan adalah peristiwa yang membayangkan terlebih dahulu peristiwa yang akan terjadi selanjutnya. Penggunaan unsur itu harus diusahakan seefisien mungkin, karena apabila terjadi kelebihan, ketegangan cerita akan menjadi hambar. Penyebab kehambaran adalah pembaca sudah dapat menduga terlebih dahulu kelanjutan ceritanya. Dan yang terakhir yaitu tokoh atau pelaku. Tugas pokok pelaku dalam cerpen adalah melaksanakan atau membawa tema cerita menuju ke sasaran tertentu. Oleh karena itu, cerita yang tanpa pelaku sulit mengiring masalahnya ke tujuan yang akan dicapai. Pelaku dalam suatu cerpen tidak pasti jumlahnya. Maksudnya, pelaku bisa terjadi hanya seorang saja atau lebih dari. Tugas pokok pelaku dalam cerpen adalah melaksanakan atau membawa tema cerita menuju ke sasaran tertentu. Oleh karena itu, cerita yang tanpa pelaku sulit mengiring masalah ke tujuan yang akan dicapai.